Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Masawah Naker. Semoga kabar kalian semua dan keadaan sehat ya tentunya. Dimudahkan dalam cari rezeki dan berikan rezeki yang halal dan berkah tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan bekas mentimun saya ya. Dan tepatnya pada hari ini tanggal 6 bulan Agustus 2023. Oke guys, bagaimana keseruan hari ini? Ikutin terus, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Bantu channel ini dengan tekan like, share, dan subscribe. Oke guys, jadi video kali ini saya akan menyambung video sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya saya melakukan pengapuran kapur dolomit ya. Kemudian di interval seminggu setelah pengapuran saya melakukan penaburan pupuk dasar. Dan sekarang interval ketiga rencananya mau proses penanaman. Seperti teman-teman lihat. Jadi untuk kali ini cuaca sudah memasuki musim kemarau ya. Jadi sangat kesulitan sekali untuk pengairan. Jadi saya berinisiatif untuk mengambil air dari wah ya, di sana ada sumber mata air, alhamdulillah dekat. Jadi saya mengambil air untuk proses penanaman nanti sore. Dan kali ini saya akan sedikit mengulas. Jadi keadaan lahan mentimun saya ini setelah pengapuran dan penaburan pupuk dasar begini ya. Jadi banyak gulma kembali akibat dari pupuk dasarnya ya. Jadi gulmanya juga sangat hijau ya, itu bisa teman-teman lihat pada tumbuh kembali. Dan tanahnya juga sangat kering karena udah 3 minggu ini tidak turun hujan ya. Cuacanya sangat ekstrim, panas sekali. Sehingga media tanam yang saya ini pada belah ya tanahnya. Oke guys, terima kasih bagi teman-teman yang sudah berinteraksi di channel Masawah Naker ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mencari rezeki dan memberikan rezeki yang halal dan berkah ya tentunya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya sarankan subscribe terlebih dahulu ya. Karena subscribe kalian sangat berarti untuk menunjang pembuatan video kali ini. Oke guys, jadi sebelum penanaman si media tanamnya karena ini kering ya, sudah maksudnya tidak tersiram air hujan. Jadi ini harus dilembabkan terlebih dahulu secara manual. Caranya seperti ini guys. Jadi kita cukup disiram-siram ya, memakai alat seadanya seperti ini, supaya media tanamnya lembab waktu kita nanti mau penanaman. Oke guys, jadi langkah pertama untuk
melakukan penanaman, biasanya saya melakukan perendaman dulu ya di air hangat. Jadi air hangat itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, hangat-hangat kuku ya kalau bahasa sininya. Bahan yang harus disiapkan, yang pertama adalah wadah ya, wadah apa saja, yang penting bisa menampung air hangat. Kemudian yang kedua, bisa dituangkan terlebih dahulu ini benihnya di wadah juga. Dan langkah pertama, benihnya dituangkan ke air hangat ya. Jadi tujuannya direndam dulu supaya kita bisa menyeleksi benih yang layak tanam dan tidak layak tanam. Biasanya kalau benih yang bagus itu akan tenggelam ya, tidak mengapung seperti ini. Jadi pertama-tama kita harus diaduk terlebih dahulu seperti ini ya, menggunakan telunjuk juga gak apa-apa. Kemudian didiamkan selama kurang lebihnya 20 menit supaya nanti bisa terdeteksi benih yang bagus dan kurang bagus ya. Nah, kita akan diamkan dulu ya selama 15 sampai 20 menit. Oke, kita lanjutkan nanti setelah kita perendaman. Oke guys, jadi ini dirasa sudah cukup ya, kurang lebihnya 15 menit bahkan lebih. Jadi kita sudah bisa melihat benih yang mengapung dan tenggelam ya. Nah, ini indikasi berarti yang mengapung benih yang kurang bagus. Kita akan mensortirnya dulu ya, dipisahkan. Coba pisahkan dulu. Canakan. Ini sudah disortir ya, yang tadi mengapung. Jadi sekarang tinggal di jaring dulu menggunakan alat seadanya ya. Coba di saring. Tadi. Kalau do iyo kayak liburan kan. Tuh nila beragam. Oke, setelah disaring kita anginkan dulu ya sebentar supaya kadar airnya bisa turun. Oke guys, kalau dirasa sudah kering ya, ini kadar airnya sudah turun. Kita tuang kembali di wadah yang sudah disediakan. Selanjutnya kita kasih insektisida Marsal ya. Jadi insektisida ini untuk perlakuan benih supaya terhindar dari hama semut ya, semut, orong-orong, jangkrik dan sejenisnya. Jadi tanaman yang baru ditanam biasanya itu sangat disukai sekali oleh hama-hama kecil seperti yang tadi saya sebutkan. Coba dituangkan. Oke, kita tuangkan ya Marsalnya ke benih yang sudah direndam tadi. Kita tuangkan secukupnya. Jadi Marsal ini berbahan aktif karbosulfan ya, 25%. Jadi sangat baik menurut saya dilakukan di awal penanaman. Kita aduk-aduk dulu ya supaya merata. Oke guys, jadi untuk tata cara penanamannya kita bisa lihat ya. Jadi jangan terlalu dalam juga karena bisa mengakibatkan si benihnya telat tumbuh ya. Jadi supaya tertimbun tanah sedikit supaya merangsang perakaran. Oke guys, jadi saya akan mencoba mencontohkan ya bagaimana cara penanaman mentimun
dari biji. Jadi sangat simpel, sangat mudah. Jadi ini saya sudah menyediakan lubang tanam ya, yang beberapa minggu ke belakang saya melakukan pemanjaan, pengapuran, dan pemberian pupuk dasar. Jadi itu akan memudahkan kita melakukan penanaman. Jadi tidak lagi mencari lubang ya, jadi sudah ada lubangnya. Sangat simpel ya guys. Jadi kita cukup menyimpan bibit kita. Coba contohkan. Nah, seperti ya, jangan terlalu dalam, cukup digeletakkan saja, lalu ditimbun, kemudian dikasih air. Karena kalau terlalu dalam, menurut pengalaman saya, itu untuk memacu pertumbuhannya sedikit terhambat ya, karena tertimbun tanah. Jadi kalau misalkan kita tanamnya dangkal, jadi respon akarnya akan mudah ya, mudah berkecambah. Bisa juga mengakibatkan ini ya, kalau terlalu dalam, busuk benih. Kalau terlalu dalam, nantinya akan tidak tumbuh. Nah, seperti itu guys. Jadi koreo informasi untuk penanaman kali ini saya tanam sekitar 1200 lubang tanam ya, atau 1200 pokok seperti di penanaman sebelumnya, karena ini ajir yang penanaman sebelumnya dan juga bedengan yang sebelumnya. Jadi untuk tanaman, jumlah tanaman itu sama ya, sekitar 1200. Dan di samping kita melakukan penanaman biji, sama itu bebarengan kita melakukan penyemaian ya, bertujuan untuk nanti kalau misalkan tanaman kita ada yang kurang bagus, jadi kita akan menyulami dengan hasil yang kita semai. Nah, baru saja saya sudah membuat media semai ya, dari bahan tanah dan juga kohe kambing. Kita akan coba lihat. Nah, itu dia guys. Nah, jadi kalau kita tanam biji, menurut hemat saya itu harus dibarengi dengan penyemaian ya. Jadi kalau misalkan kita tanam biji, gitu juga kita harus melakukan penyemaian untuk penyulaman nanti. Nah, ini dia guys, media semai yang telah saya buat tadi. Ini berbahan dua bahan ya. Yang pertama adalah tanah, kemudian yang kedua adalah kohe kambing. Kebetulan di sini ada kandang kambing ya, jadi sangat mudah untuk mendapatkan kohe kambing. Jadi ini teksturnya sangat gembur guys. Bila dikepalkan ini bulat, tapi kalau kita tekan sedikit akan pecah ya. Nah, itu artinya media semai kita gembur. Untuk perbandingannya, tadi saya melakukan 2:1 ya. 2-nya untuk tanah, 1-nya untuk kohe. Dan untuk banyaknya juga itu menyesuaikan kebutuhan. Jadi ini saya membuat media semainya secukupnya saja, karena saya tidak akan terlalu banyak melakukan penyemaian. Kita lihat, sangat gembur ya. Karena ini tanahnya dari tanah bawah bambu yang sudah tadi saya ayak ya, menggunakan alat seadanya.
dan kohenya juga sangat lembut ya, tidak butiran karena tadi saya sudah melakukan pengayakan juga. Oke guys, langsung saja kita akan melakukan penyemaian. Oke guys, jadi untuk penyemaian kali ini seperti yang tadi saya bilang ya. Untuk medianya yang pertama adalah tanah yang dari bawah bambu ya. Ini sangat gembur sekali. Kemudian di mix dengan kohe kambing. Jadi perbandingannya 2:1. 2-nya untuk tanah, 1-nya untuk kohe kambing. Nah ini sebelumnya sudah saya ayak dulu ya. Jadi sangat gembur. Ini sangat bagus ya. Kemudian kita menggunakan media potray ya guys untuk melakukan penyemaian. Jadi sangat mudah sekali penyemaian melalui potray. Jadi cukup kita tuangkan ke dalam potray sampai penuh. Oke, saya akan menyelesaikan dulu ya. Oke guys, selanjutnya kita akan sirami dulu ya media yang telah kita masukkan ke dalam potray. Nah seperti ini. Usahakan supaya basahnya merata ya. Jadi bagusnya ini menggunakan alat gembor. Oke, kalau dirasa sudah basah, kita lanjut untuk melakukan pelobangan. Jadi untuk pelobangannya kira-kira segini ya untuk kedalamannya. Nah, seperti itu. Oke guys, saya akan menyelesaikan dulu ya untuk pelubangan ini. Kita lanjut nanti kalau kita sudah selesai. Oke guys, jadi kali ini saya sudah selesai melakukan pelubangan ya. Untuk selanjutnya kita tinggal melakukan penanaman. Kita tinggal taruh saja seperti ini. Ini ya guys, jangan terlalu dalam juga. Oke, saya akan menyelesaikan dulu ya. Oke guys, jadi saya ini sudah menyelesaikan ya untuk penanaman persemaian, tapi ada beberapa lubang yang tidak terisi karena benihnya sudah habis. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang ya. Untuk langkah selanjutnya kita akan timbun kembali ya menggunakan media yang sisa tadi. Cukup di tipis ya, penaburannya tipis, jangan terlalu tebal supaya menutupi permukaannya saja. Oke, kalau dirasa sudah cukup rata, selanjutnya kita akan siram kembali ya menggunakan alat gembor yang tadi. Untuk selanjutnya kita simpan di atas ini ya, atas bambu, dan kita tutup menggunakan karung agar tidak langsung terpapar matahari ya guys, seperti ini.
Oke, kita kasih ajir ya, agar tidak terbawa angin. Nah, seperti ini guys. Oke guys, kiranya untuk proses penanaman mentimun wulan F1 di lahan janda ya, cukup mudah. Dan bila ada yang kurang paham, bisa teman-teman bertanya di kolom komentar. Oke guys, sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung channel Mas Sawah Naker. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, saya akhiri video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.